Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sastra sufistik dengan saya Aulia Hadaf Fasihah dengan B022009 dengan kawan saya yang bernama Saya Fadila Alfiani Arifin dengan NIM B022021. Pengertian. Istilah sastra sufi biasa merujuk pada dua pengertian. Pertama, karya sastra yang hidup dan berkembang di kalangan para sufi dan ditulis oleh kaum sufi. Kedua, karya sastra yang memiliki kandungan tema maupun isi yang bersifat sofistik, baik yang berupa renungan-renungan dan ajaran-ajaran tasawuf, maupun berupa ungkapan cinta dan kerinduan untuk menyatu dengan Tuhan ataupun ungkapan kemanunggalan dengan Tuhan. Next. Pengertian. Sedangkan istilah sastra sofistik saat ini dapat diberi pengertian yang lebih luas, tanpa mempersoalkan apakah karya sastra itu ditulis oleh seorang sufi atau bukan. Semua karya sastra yang bertema tasawuf atau berisi tentang tasawuf dapat disebut sastra sofistik. Istilah sastra sofistik untuk selanjutnya akan digunakan untuk menyebut semua karya sastra yang bertema tasawuf, berisi pandangan dan konsep tentang tasawuf, serta berisi pengalaman kerohanian dalam menempuh jalan sufi. Secara garis besar, bentuknya bisa dikelompokkan menjadi prosa dan puisi. Sedangkan ragamnya meliputi puisi-puisi pendek, syair, sampai pada matsnawi yang amat panjang, seperti Musyawarah Burung karya Fariduddin Attar yang sangat populer. Tapi dibanding dengan prosa, puisi merupakan bentuk pengucapan yang paling disukai para penyair sofistik dan mendominasi hampir seluruh kepustakaan tasawuf. Next. Ciri-ciri. Ciri-ciri umum puisi-puisi sofistik adalah berupa lirik-lirik yang didaktik dan romantik. Arbery 1985 dalam penelitiannya terhadap puisi-puisi sufi Persia juga memasukkannya ke dalam 3 kategori utama itu, atau lirik, didaktik, dan romantik. Puisi-puisi sofistik bersifat lirik karena pada umumnya merupakan ungkapan perasaan cinta dan kerinduan kepada Tuhan. Puisi-puisi sofistik sebagian besar merupakan lukisan perasaan cinta dan kerinduannya itu. Puisi-puisi lirik para syair sofistik menjadi romantik karena dalam mengungkapkan perasaan cinta dan kerinduannya pada Tuhan banyak dilukisan dalam nada-nada yang sendu dan romantik. Next. Tingkat penghayatan kerohanian kaum sufi. Keempat tema pokok sastra sofistik ini sejalan dengan tingkatan-tingkatan penghayatan kerohanian kaum sufi terhadap hakikat kehidupan, yakni pertama, mengamati dan merenungkan gejala-gejala kehidupan dan tanda-tandanya pada alam semesta, sehingga menemukan kesadaran bahwa sesungguhnya hidup di dunia adalah fana. Kedua, dari kesadaran akan kefanaan hidup itu sampailah kesadaran manusia pada maut, bahwa semua manusia, bahkan semua kehidupan di alam semesta akan sampai pada maut. Semuanya akan mati dan musnah kecuali Tuhan. Ketika dari kesadaran akan maut itu tumbuh kesadaran bahwa manusia harus menumbuhkan rasa cinta kepada Tuhan dalam dirinya. Karena hanya dengan mencintai Tuhanlah manusia bisa mendapatkan balasan cinta dari Tuhan, untuk kemudian hidup kekal dalam cinta Tuhan setelah maut merebutnya. Keempat, dari kesadaran bahwa hanya dengan hidup dalam api cinta di sisi Tuhan manusia bisa mendapatkan kekekalan. Maka lahirlah kerinduan-kerinduan untuk manunggal dengan Tuhan, bukan saja di akhirat kelak, tapi juga dalam kehidupan di dunia. Manusia berjuang dengan berbagai praktek peribadatan dan tarikat untuk mencapai tingkat makrifat atau kemanunggalan dengan Tuhan. Dari sini pula kemudian muncul berbagai konsep kemanunggalan manusia dengan Tuhan seperti manunggaling kawul lan Gusti dalam kebatinan Jawa. Next. Sastra sofistik. Biasanya para sufi menggunakan tamsil atau simbol dalam mengutarakan gagasan dan pengalaman rohaninya. Sehingga karya yang banyak dibuat biasanya musik, tarian, karya arsitektur, dan karya sastra yang paling umum adalah puisi. Next. Pengertian, sastra sofistik adalah sebuah karya sastra yang memiliki hubungan dengan keesaan Tuhan dan ditulis oleh seorang sufi. Perkembangan, sastra sufi berkembang di abad ke-8 saat para penyair sufi mulai dikenal banyak seperti Rabi'ah al-Adawiyah, Imam al-Ghazali, Jalaluddin Rumi, dan sebagainya. Sementara di Indonesia ada beberapa sufi yang aktif menulis puisi, yaitu Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatarani,
dan Kiai Haji Hasan Mustafa. Menurut Aprinus Salam di oposisi sastra sufi, menyatakan bahwa sastra sufi yaitu karya sastra yang mempersonalkan prinsip tauhid atau prinsip keesaan Tuhan, prinsip keadaan Tuhan, prinsip fana baka, prinsip penetrasi Tuhan dan kehendak bebas manusia, serta derivasi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip tersebut. Badul Hadi WM 1985 menyebutkan ada beberapa tokoh sastrawan yang menulis sastra sufi meskipun bukan merupakan seorang sufi, seperti Danarto, Kuntowijoyo, M. Fudoli Zaini, dan para penyair seperti Sutarji, Sapardi, dan lain-lain. Mereka juga mempelajari ajaran-ajaran tasawuf dan kesusastraannya secara serius, termasuk menerjemahkan beberapa karya penyair sufi. Meskipun sebuah sastra yang berisikan pengalaman tokoh seperti kerinduan dan persatuan mistikal dengan yang transenden dibuat oleh seseorang yang bukan sufi, namun karya sastranya tetap disebut sebagai sastra sufi. Sastra profetik. Dalam buku Kaidah Etik dan Struktur Sastra, Kuntowijoyo mengatakan, sastra profetik adalah sebuah sastra yang mencerahkan. Sesungguhnya semua sastra punya bobot transendental, asal dilihat dari pandangan teologis dan metafis. Sebuah sastra disebut profetik apabila karya tersebut berisi tentang hal-hal yang mengajak manusia menuju kebenaran, melanjutkan tradisi kerasulan. Kajian cerpen sastra sufi. Ada sebuah cerpen berjudul Rumah yang Terang, karya Ahmad Tohari, berkisah mengenai seseorang anak yang terus menerima ejekan karena ayahnya menolak untuk memasang listrik. Karena keputusannya itu, sang ayah telah merugikan dua tetangga yang berada di belakang rumahnya, sehingga ayah dituding sebagai orang yang bakil atau seseorang yang memelihara tuyul. Karena merasa risih dengan gunjingan dari para tetangga, maka tokoh aku mencoba untuk bertanya kepada ayah apa alasan ia tidak mau memasang listrik. Ayah menjawab alasannya bahwa ayah mempunyai keyakinan hidup dengan listrik akan mengundang keborosan cahaya. Apabila cahaya dihabiskan semasa hidupnya, maka ayah khawatir tidak ada lagi cahaya baginya di dalam kubur. Tokoh ayah adalah seseorang yang amat religius. Keputusan tokoh ayah untuk tidak memasang listrik cenderung mengarah pada seseorang yang mendalami ilmu tasawuf. Tokoh ayah yang tidak mau memasang lampu karena khawatir tidak akan ada cahaya di kuburnya merupakan sikap yang egois karena ia mengabaikan dua tetangganya yang ada di belakang rumahnya. Sehingga jawaban ayahnya yang menyatakan demikian dirasa telah mematahkan pendapat bahwa tokoh ayah merupakan mencoba menjalani ilmu tasawuf. Untuk menentukan sebuah cerpen apakah sufistik atau profetik, bukan hanya dilihat dari identitas atau watak tokoh, melainkan tema, isi, dan tujuan penulis. Selain itu, Kuntowijoyo dalam esainya mengatakan bahwa definisi sastra profetik yaitu sastra yang menentang modernitas dan sastra yang mampu memanusiakan manusia atau amar ma'ruf. Sastra profetik lebih membawa pencerahan dan tidak melulu sibuk mengurus hablum minallah atau langit, tetapi juga hablum minannas atau membumi. Semua karya sastra pada hakikatnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, maka bisa disebut sastra religius. Jika melihat kembali konsep Dulce dan Utile, sastra memang sudah seharusnya membawa nilai-nilai kebaikan ataupun kebenaran. Maka sastra profetik dan sastra sofistik tentu saja akan masuk ke dalam kelompok sastra religius. Menggolong-golongkan karya sastra ke dalam mazhab-mazhab atau aliran merupakan suatu pekerjaan yang sulit, bahkan mustahil untuk dilakukan karena kenyataannya batas-batas antara aliran tidak pernah tegas. Nah, materi pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sastra sofistik dengan pengampu Profesor Dr. Istadianta, MS. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan atau kurangnya informasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.